Bab 1736. Joseph sudah berkeringat ketika melihat itu. Semua orang mengatakan bahwa Zeke adalah seseorang yang melindungi prajuritnya dengan semua yang dia miliki. Semua jenderal dan tentara yang bekerja di bawahnya seperti saudara-saudaranya, atau begitulah kata masyarakat. Tapi sekarang dia membunuh dua orang yang tidak bersalah untuk apa-apa. Apakah dia memanggilku ke sini untuk hal yang sama? Jadi dia bisa membunuhku. Memikirkan hal itu saja membuat Joseph ketakutan, dan dia dengan cepat bergerak mundur seolah itu akan menyelamatkannya. Yusuf memandangnya dengan sinis. Jangan khawatir, Anda tidak akan mati secepat ini. Lagi pula, aku masih membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu untukku. Joseph merasa lega setelah mendengar itu. Sesaat kemudian, Warren menumpuk semua obat spiritual dan batu di sekitar batu nisan terbesar di kuburan yang ditinggalkan. Setelah itu, dia duduk bersila dan mulai melantunkan sesuatu. Dan kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Energi spiritual dari obat spiritual dan batu perlahan meresap ke dalam batu nisan berkat kontrol yang tepat dari Warren. Setelah menyerap energi spiritual sebanyak itu, rumput layu di batu nisan perlahan mendapatkan kembali kesehatannya dan tumbuh dengan kecepatan tinggi. Berkat semua energinya, rumput tumbuh setinggi sekitar 1 meter, dan memancarkan energi kehidupan itu sendiri. Obat-obatan dan batu bekerja dengan sangat baik pada tanaman hijau di sekitar tempat itu. Joseph agak ngeri, tetapi sesuatu yang lebih menakutkan sedang menunggunya. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara sesuatu yang retak di kuburan seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Warren senang mendengarnya, dan dia bahkan lebih cepat lagi meneriakannya. Karena itu, energi spiritual meresap ke dalam kubur lebih cepat. Akhirnya, batu nisan itu retak di tengah, memperlihatkan celah yang lebarnya sekitar 1/2 meter. Joseph menyaksikan dengan ngeri ketika seseorang perlahan merangkak keluar dari celah itu. Tet itu orang mati. Dia tercekik ketakutan karena dia baru saja menyaksikan Zeke Sang Marsekal Agung menghidupkan kembali orang mati dengan energi spiritual. Itu adalah prestasi yang bahkan tidak bisa dia capai, dan dia adalah pengawas semua obat spiritual rahasia. Pria yang merangkak keluar dari kubur itu dalam keadaan menyesal. Tubuhnya sudah sangat membusuk, dan sebagian besar memiliki nanah yang mengalir di mana-mana. Hanya beberapa bagian tubuh yang terlihat normal, meski hanya secara relatif. Bahkan kepalanya hanyalah kulit dan tulang. Joseph tidak bisa mengenali siapa orang itu. Namun, satu hal yang pasti. Mata orang mati itu tidak mati sama sekali. Bahkan, ada cahaya cemerlang yang berkilauan di dalam diri mereka. Tubuhnya juga cepat beregenerasi berkat kelimpahan energi spiritual di sekitarnya. Warren meneteskan air mata kegembiraan, membenturkan kepalanya ke tanah. Selamat datang kembali, Ayah Baptis. Aku, Warren Williams, anak baptismu. Hari ini, Anda harus merebut kembali tempat Anda sebagai raja. Petik 2. Mayat itu melihat sekeliling dengan bingung seolah-olah dia sedang mencoba memproses semua yang telah terjadi. Akhirnya, kebingungan di matanya mereda ketika dia melihat ke arah Warren. Apakah kamu yang membangunkanku dari tidurku, Warren? Warren membenturkan kepalanya ke tanah. Ya, Ayah Baptis. Ayah Baptis tersenyum, dan sepotong daging busuk jatuh dari wajahnya. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Warren. Joseph tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Mengapa Marsekal Agung menyebut dirinya Warren? Dan mengapa pria di sana itu memanggilnya juga? Dan ini pertama kalinya aku mendengar bahwa Marsekal Agung memiliki ayah baptis. Dia memiliki banyak pertanyaan, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana pria di hadapannya bertingkah aneh, sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya. Bodohnya, dia mengatakannya. Yeye kau bukan Zeke Williams, Marsekal Agung. Kamu palsu, bukan? Petik 2. Warren tersenyum menakutkan padanya. Saya pikir Anda tahu jawaban untuk pertanyaan itu dengan sangat baik. Warren mungkin juga mengatakan bahwa tebakan Joseph benar tentang uang itu. Joseph tidak percaya bahwa pria di hadapannya bukanlah Zeke, dan dia bertanya, siapa kamu? Kamu terlihat persis seperti Zeke. Warren menjawab, tidak ada gunanya kamu mengetahui terlalu banyak, jadi jangan bertanya apapun yang seharusnya tidak kamu ketahui. Dia melirik tubuh pilot, memberi Joseph peringatan. Joseph menggigil ketakutan dan diam. Orang ini 100 kali lebih buruk dari Zeke. Dia benar-benar akan membunuhku jika aku tidak bekerja dengannya. Bab 1737. Mayat itu terus menatap Joseph untuk waktu yang lama,
dan Joseph merasakan kulitnya merinding. Beberapa menit kemudian, mayat itu berkata, "Apakah Anda mengenal seorang pria bernama Axel?" Dari Kementerian Urusan Surgawi. Joseph dengan cepat menjawab, "Dia adalah inspektur sebelumnya dan ayah mertua saya." "Saya mengerti." Mayat itu mengangguk termenung. "Saya pikir Anda tampak akrab. Aku pernah ke rumahmu sebelumnya." Yusuf memandangnya dengan curiga. "Dia datang ke tempatku sebelumnya. Tapi aku belum pernah melihat orang ini." Bahkan jika Joseph melakukannya, dia tidak bisa mengenali pria dengan wajah busuk itu. Dan tidak sopan baginya untuk menanyakan siapa mayat itu, jadi dia tetap diam. Mayat itu melihat ke-17 kuburan di belakangnya dan meratap, "Sudah lama tertidur, teman-teman lama. Sekarang saatnya bagi Anda untuk bangun. Pergi." Mayat itu melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang besar energi spiritual. Itu menabrak batu dan obat-obatan, menuju ke batu nisan. Pada akhirnya, mereka berputar-putar di sekitar batu nisan, dan mayat-mayat itu mulai bernyanyi pelan. Saat dia melantunkan, energi spiritual mulai merembes ke dalam batu nisan. Hanya 5 menit kemudian, tidak ada energi spiritual yang terlihat. Alhasil, batu dan obat menjadi batu dan jamu biasa. Joseph mendengar lebih banyak suara dari sesuatu yang pecah, dan kemudian dia melihat semua batu nisan pecah. Sesaat kemudian, sekelompok mayat busuk keluar dari kuburan. Mereka bahkan lebih busuk dari ayah baptis Warren, tetapi berkat energi spiritual, mereka dengan cepat beregenerasi. Sama seperti ayah baptis Warren, mayat-mayat itu melihat sekeliling dengan bingung setelah mereka keluar. Tetapi ketika mereka melihat ayah baptis Warren, semua mayat tersentak dan berlutut di depannya. "Subjek setia Anda memberi Anda salam, Yang Mulia Daemonium. Hidup Raja, dan semoga pemerintahannya berlangsung selamanya." Ayah baptis Warren tersenyum pada mayat-mayat itu, mengenang masa lalu. "Bangunlah, iblis anarki. Kami akan memberitahu dunia tentang kepulangan kami dengan pertumpahan darah." Petik 2. Setan anarki berteriak, "Ya, Yang Mulia." "Apa?" Joseph gemetar ketakutan, dan dia merasakan sesuatu meremas jantungnya, mengancam untuk menghentikannya. Mereka adalah Demons of Anarchy. Dan itu Daemonium sendiri. Orang-orang ini terkenal. Mereka jahat. Mereka adalah mimpi buruk seluruh bangsa. Tapi mereka seharusnya sudah mati. St. Orang itu membangkitkan mereka, dan sekarang iblis-iblis ini berjalan di bumi lagi. Rahasia dalam masalah. Masalah besar. Daemonium dan Demons of Anarchy terus menyerap energi spiritual di sekitarnya sampai tidak ada sehelai pun yang tersisa. Begitu mereka kehabisan energi untuk menyerap, tubuh mereka berhenti beregenerasi, meninggalkan mereka dalam keadaan seperti zombie. Daemonium bertanya kepada Warren, "Hanya itu yang kamu punya?" Warren dengan cepat menjawab, "Jangan khawatir, Ayah Baptis. Pria ini di sini adalah Inspektur Kementerian Urusan Surgawi saat ini. Dia bertanggung jawab atas harta karun rahasia. Mereka semua. Dia bisa memberi kita apa yang kita butuhkan." "Bagus. Dilakukan dengan baik." Daemonium mengangguk. "Kami tidak punya banyak waktu lagi, jadi dapatkan sumber energi yang kami butuhkan. Kami membutuhkan energi spiritual untuk generasi." Warren berkata, "Bawa kami ke Kementerian Urusan Surgawi, Joseph." Joseph terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Jika Daemonium dan bawahannya pulih sepenuhnya, rahasia mungkin akan hancur. Dia tidak setia kepada bangsa, tetapi dia juga tidak ingin menjadi pengkhianat. Warren menggeram, "Jadi kamu menolak? Baiklah kalau begitu. Aku tidak berguna lagi untukmu. Apakah kamu akan mengakhiri dirimu sendiri, atau haruskah aku membantumu?" Petik 2. Joseph ingin bertahan, tetapi pada akhirnya, dia hancur di bawah tekanan yang diberikan Warren kepadanya. Jadi, dia memimpin iblis kembali ke Kementerian Urusan Surgawi. Dia adalah anjing teratas di sekitar tempat itu, jadi tidak ada yang bisa menolak apapun yang dia lakukan. Bab 1738. Dia membawa iblis ke dalam dengan cukup mudah, dan sekarang mereka dapat menggunakan semua sumber daya yang tersedia di sana. Namun, sumber daya kementerian memiliki kelemahan besar. Mereka tidak segar, juga tidak memiliki stok yang melimpah, tidak seperti sumber bank. Sumber bank 10 kali lebih baik dari segi kualitas dan kuantitas. Daemonium sangat tidak senang setelah dia mengetahui hal itu. Untuk menyenangkannya, Warren menyuruh Joseph untuk mengambil obat spiritual paling segar dan paling mahal dari sumber bank. Tapi itu hanya permintaan yang mustahil bagi Joseph. Williams,
Anda menempatkan saya di tempat yang sulit. Kementerian tidak memiliki yurisdiksi atas gunung itu, dan saya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang saya inginkan di sana. Selain itu, pembela gunung, Ares, membenciku. Dia akan membunuhku saat melihatnya. Warren berkata, itu bukan masalah besar. Saya akan menulis pernyataan resmi kalau begitu. Anda akan pembela Summerbang, sementara Ares akan menjadi wakilmu. Pergi sekarang. Satu kata lagi dan aku akan memotongmu menjadi dua. Karena Warren tidak akan mundur, Joseph tahu dia juga tidak punya jalan keluar. Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa menyetujui permintaan yang tidak masuk akal. Tapi tepat sebelum dia bisa pergi, Warren menghentikannya. Oh, benar. Ibu dan anak yang kulihat di Summerbang adalah keluarga Zeke, kan? Yusuf mengangguk. Ya, itu Lacey dan Missy. Istri dan putrinya. Saya mengerti. Hubungi Lacey di sini. Dia pasti seseorang yang luar biasa untuk Zeke jatuh cinta padanya. Aku ingin melihat pesonanya sendiri. Ya, Tuan, Joseph dengan cepat menurut. Dia melompat ke jet pribadi Kementerian Urusan Surgawi dan terbang ke gunung. Namun, dia mulai ragu-ragu dalam perjalanan ke sana. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu semua orang kebenaran tentang Warren meniru Zeke. Bagaimanapun, pengkhianatan adalah kejahatan yang terlalu besar untuk ditanggung. Jika dia ketahuan, seluruh keluarganya akan dibunuh, dan itu masih belum cukup untuk menenangkan kemarahan bangsa. Setelah banyak perdebatan pribadi, Joseph menyerah untuk mengatakan yang sebenarnya pada akhirnya. Zeke tidak bisa ditemukan dimanapun, jadi dia pikir Warren pasti telah menjebaknya di suatu tempat atau paling buruk membunuhnya. Dengan menyingkirnya Zeke, rahasia hanyalah negara yang lemah. Mereka tidak pernah bisa berharap untuk melawan Daemonium dan bawahannya. Segera mereka akan mengambil alih bangsa. Mungkin dia bahkan akan menghargai saya karena membantunya. Tidak butuh waktu lama bagi Joseph untuk tiba di Summerbang. Karena tangan dan kakinya dipotong, tidak mungkin baginya untuk berjalan-jalan. Pada akhirnya, dia harus meminta anak buahnya untuk membantunya turun dari jet. Summerbang adalah permata mahkota rahasia, dan Ares menjaganya di kaki gunung. Ketika dia melihat Joseph, Ares menjadi marah. Kamu berani mendekati Summerbang, Joseph. Anda bersekongkol dengan Netherworld dan mencuri fortuna bangsa. Anda pengkhianat. Beraninya kau melanggar kesucian bangsa. Penjaga, jatuhkan dia. Tahan. Yusuf tidak panik. Dengan keputusan Marsekal Agung, sekarang aku akan menjadi pembela Summerbang, sementara kamu, Ares, akan menjadi wakilku. Sekarang Anda akan dihukum karena pembangkangan Anda. Pria, tampar dia. Cek kamu, asteris sesole. Ares mengutuknya. Kau hanya pengkhianat. Anda tidak berhak menjadi pelindung Summerbang. Anda hanya akan mencuri darinya. Petik 2. Joseph mencabut dekrit Warren. Ini adalah keputusan Marsekal Agung. Apa kau akan melanggar perintahnya? Ares mengambil dekrit itu dan melihat lebih dekat. Sesaat kemudian, semua warna terkuras dari wajahnya. Tangannya gemetar. Mustahil. Ini tidak mungkin. Marsekal Agung tidak akan berhenti untuk membasmi pengkhianat sepertimu. Dia tidak akan menunjuk Anda sebagai pelindung. Ini pasti keputusan palsu. Aku akan melaporkanmu. Bab 1739. Ares mencabut komunikatornya dan memanggil Marsekal Agung, tetapi tidak berhasil. Lagi pula, Marsekal Agung yang sebenarnya ada di lembah, dan hanya dia yang memiliki komunikator. Tidak mungkin baginya untuk menghubungi Zeke karena tidak ada sinyal di sana. Ares mengerutkan kening. Dia baru saja menelepon komunikator pribadi Zeke, dan satu-satunya yang tahu nomor itu adalah eselon teratas rahasia. Satu-satunya alasan seseorang menelepon nomor pribadinya adalah karena mereka memiliki hal penting untuk didiskusikan. Itulah sebabnya Zeke akan selalu menyimpan komunikator pribadi itu pada dirinya 24/7. Jadi kenapa aku tidak bisa menghubunginya? Apakah sesuatu terjadi padanya? Joseph berkata, sejujurnya, Marsekal Agung ada di Kementerian Urusan Surgawi kan. Sekarang, jadi dia tidak bisa menerima panggilan apapun. Tapi aku bisa memanggilnya untukmu. Anda. Ares menatapnya dengan curiga, tetapi Joseph memanggil kementerian tepat di depannya. Setelah melewati beberapa orang, Grid Marshal muncul di layar. Tapi tentu saja, orang itu tidak lain adalah Warren. Ares dengan cepat berkata, "Salam, Grid Marshal. Saya Ares." Warren tampak kesal. "Dan kenapa kau meneleponku?" Ares berkata,
Saya hanya ingin tahu apakah Anda benar-benar telah menunjuk Joseph sebagai pelindung Summerbang dan menjadikan saya wakilnya. Warren mengangguk. Ya, itulah keputusan yang saya buat setelah banyak pertimbangan. Petik 2. Ares tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kamu harus memikirkan ini baik-baik, Grid Marshal. Ada bukti bahwa Joseph bersekongkol dengan Netherworld. Jika dia mengambil alih Summerbang, maka... Kesunyian. Warren meraung. Apakah Anda mempertanyakan keputusan saya? Saya telah dan akan selalu melawan Netherworld. Atau apakah Anda pikir saya telah mengkhianati bangsa? Ares belum pernah melihatnya begitu marah, jadi dia berkata, tidak. Pak, kalau begitu lakukan seperti yang aku katakan. Dan ambillah beberapa jamu dan obat spiritual untukku, Joseph. Saya memiliki kegunaan saya untuk mereka. Juga, beritahu istri saya untuk datang ke pelayanan. Aku punya hal penting untuk didiskusikan dengannya. Ya Pak. Joseph memandang Warren dengan gembira. Setelah panggilan terputus, Joseph menatap Ares dengan puas. Jadi, apakah kamu masih akan melawan? Dekrit. Ares tetap tidak mau mundur. Tarik sesuatu yang lucu dan aku akan memenggal kepalamu bahkan jika kamu memiliki keputusan. Dia menghunus pedang dari seorang prajurit yang berdiri di sampingnya. Bilahnya berkilau mengancam, dan itu membuat Joseph takut. Dia tahu binatang buas itu akan membunuhnya, jadi dia berhenti menyombongkan diri. Bawa aku ke puncak. Sekarang. Kalian semua akan dihukum jika Marsekal Agung tidak senang. Ares mencibir. Baiklah kalau begitu. Aku akan membawamu ke atas. Naik ke punggungku. Joseph memperhatikan cibiran itu, tentu saja, dan jantungnya hampir berhenti. Kenapa dia menyeringai seperti itu? S**T. Tentu saja, dia punya rencana. Dia mungkin akan membuat kecelakaan, dan membuatku jatuh di tengah jalan. Sialan. Antek-antek Zeke sama jahatnya dengan dia. Joseph tidak membiarkan Ares membawanya ke gunung. Sebaliknya, dia memanggil anak buahnya sendiri untuk memberinya tumpangan di belakang. Meski begitu, Ares masih dengan senang hati menawarkan diri, tetapi itu hanya mengkonfirmasi dugaan Joseph bahwa Ares akan membunuhnya di tengah jalan. Pada akhirnya, Joseph naik ke puncak berkat anak buahnya sendiri. Ramuan puncak adalah yang terbaik dan yang pertama matang, jadi itulah yang ingin dia petik. Bab 1740. Dia adalah inspektur Kementerian Urusan Surgawi, yang berarti dia tahu apa yang dia cari. Semua yang dia ambil adalah yang terbaik dan termahal. Karena itu, dia membutuhkan waktu setengah jam untuk mengisi keranjang. Meski begitu, itu bahkan tidak 1/100 dari herbal gunung. Joseph melakukan yang terbaik, tetapi tetap saja, dia berharap bisa membawa semuanya. Ares sedih karena Joseph berhasil mengambil barang-barang terbaik. Jika bukan karena keputusan itu, dia akan membunuh Joseph di sana dan kemudian. Setelah dia selesai memetik herbal, dia menatap Lacey. Kamu pasti istri Marsekal Agung. Lacey, apa aku benar? Lacey mengangguk. Joseph berkata, Marsekal Agung ingin Anda pergi ke pelayanan bersama saya. Dia memiliki sesuatu yang perlu dia diskusikan denganmu. Lacey bingung. Dia telah melihat Zeke memotong 2 anggota badan Joseph hanya karena dia curiga Joseph berkolusi dengan Netherworld. Belum terlalu lama sejak itu. Mengapa Zeke tiba-tiba memberi orang ini pekerjaan yang begitu penting? Mengapa dia meminta Joseph untuk membawa saya kepadanya? Lacey tidak percaya padanya, jadi dia menolak untuk pergi. Itu membuat Joseph gelisah. Apa yang sedang kamu lakukan? Perintah Marsekal Agung adalah perintah negara. Apakah Anda mengatakan Anda akan melawan bangsa? Lacey berkata, saya sendiri ingin berbicara dengannya. Aku tidak percaya padamu. Joseph menjawab dengan dingin, Marsekal Agung sedang sibuk. Dia tidak punya waktu untuk berbasa-basi dengan Anda. Tapi kamu bisa bertanya pada Ares apakah kamu ingin tahu yang sebenarnya. Ares baru saja sampai di puncak, jadi Lacey menghampirinya. Ayah, apakah semua yang dia katakan itu benar? Apakah Zeke benar-benar mengirimnya untuk tugas ini? Ares menghela nafas. Ya, saya bertanya kepadanya tentang hal itu, dan itulah yang dia katakan. Kerutan mengernyit di dahi Lacey. Untuk beberapa alasan, dia bertingkah aneh sejak dia kembali dari utara. Khawatir mereka mungkin melihat sesuatu yang salah, Joseph menjelaskan, Marsekal Agung adalah orang yang cerdas. Orang sepertimu tidak akan pernah bisa mengerti apa yang dia pikirkan. Dia punya alasan untuk melakukan apa yang dia lakukan.
Dia tidak menjadi dirinya sendiri karena dia memiliki rencana dalam pikirannya juga. Jika kalian terus mencurigainya, Anda mungkin akan merusak rencananya. Ares dan Lacey saling berpandangan. Mungkin dia benar. Lacey tidak berkata apa-apa lagi dan bersiap untuk pergi bersama Joseph. Aku akan tahu segalanya begitu aku melihatnya. Dia menjemput misi dan bersiap untuk pergi. Namun, Joseph menghentikannya. Tahan. Marsekal Agung menginginkanmu di sana. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang gadis itu, jadi dia tidak bisa pergi. Misi cemberut sedih. Ayah membenciku sekarang. Dia bahkan tidak ingin melihatku. Lacey patah hati. Dia segera turun untuk menghibur gadis itu. Diam, Nona. Saya yakin bukan itu masalahnya. Ayahmu ada di medan perang, dan itu bukan tempat untuk seorang anak. Itu terlalu berbahaya. Dia tidak ingin kamu pergi karena dia mengkhawatirkanmu. Jadilah gadis yang baik dan tunggu kami di sini. Kami akan kembali untukmu setelah kami mengusir musuh, oke? Suasana hati misi berubah menjadi lebih baik. Baiklah kalau begitu. Aku akan tinggal di sini dan menunggumu dan ayah kembali. Lacey akhirnya meninggalkan gadis itu. Zeke bertingkah aneh, jadi dia tidak ingin misi terlalu dekat dengannya. Setelah Lacey pergi bersama Joseph, Ares menjemput misi dan menatap utara dengan termenung. Sekitar setengah jam kemudian, dia tiba-tiba terangkat dan membuat keputusan. Nona, aku akan pergi ke utara untuk melihat serigala tunggal. Ikut denganku.